Ya, assalamualaikum sobat sekalian. Bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog kali ini kita akan kembali mereview satu helm baru yang hadir di redaksi TMC Vlog, yaitu ini dia nih, helm Snail D1. Jadi helm Snail D1 ini adalah helm baru yang dirilis di pertengahan tahun 2024 ini oleh Helm Snail, brand Helm Snail, brand helm lokal Indonesia Snail. Nah, bentuknya sendiri teman-teman sekalian bisa lihat ini adalah jenis helm open face ya. Jadi ini helm open face yang secara umum detailnya, desainnya teman-teman bisa lihat di sini. Kalau menurut saya ini cukup untuk gaya atau style dari helm-helm yang memang banyak banget beredar di saat ini, khusus untuk helm open face gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya detailnya ya. Saya coba puterin. Nah, detailnya itu bisa dibilang memang ya banyak banget sih sekarang helm-helm seperti ini. Dan ini tuh helmnya tuh sangat, kalau saya pilihnya dengan warna putih mutiara kayak gini, bilang-bilang sangat cakep sih ya gitu ya. Terus habis itu helm ini itu ringan teman-teman sekalian. Tertera di belakang itu beratnya itu 1350 gram atau 1,3 setengah kilogram plus minus 50. Plus minus 50 ini biasanya itu range-nya itu di ukuran. Jadi kayak misalkan ukuran yang lebih kecil itu biasanya malah lebih berat teman-teman sekalian. Kenapa? Karena paddingnya lebih padat biasanya kayak gitu. Paddingnya lebih padat atau misalkan styrofoamnya lebih tebal gitu. Jadi helmnya akan jadi lebih berat. Oleh karena itu Snail bilang ini bobotnya 1350 gram atau 1,35 kilogram plus minus 50 gram. Dan yang menarik adalah helm ini walaupun open face itu sudah lulus standarisasi, bisa dibilang internasional ya, ECE R2206. Ya, kalau kita ngomongin standarisasi, ECE R2206 tuh juga memang salah satu standarisasi keselamatan dari helm yang bisa dibilang cukup cukup ini apa namanya, proof gitu ya, cukup banyak banget terbukti bahwa memang secara umum biasanya itu menjadi basis dari standarisasi untuk helm-helm yang lebih lanjut. Dan bahkan kalau nggak salah itu kalau standarisasi FIM ya, yang untuk MotoGP ya, khusus untuk yang full face nih ya, yang full face itu untuk bisa untuk masuk untuk dites di standarisasi FIM tuh memang helm itu mesti lulus dulu tuh yang dinamanya ECE R 2206. Di sini ada tulisannya. Selain itu, helm ini juga memiliki standarisasi SNI nih teman-teman sekalian. Nah, ada emboss SNI-nya. Nah, jadi helmnya kayak gini, teman-teman sekalian lihat ya, detailnya nih. Jadi secara umum kayak begini. Ini bener-bener ya, kalau menurut saya sih ya cukup modern sih ya. Bentuknya kayak gini, dan teman-teman sekalian bisa lihat spoilernya kecil di sini. Namun setiap pembelian dari paket helm Snail D1 ini mendapatkan ini spoiler tambahan nih. Dia tuh gelap gitu, smoke gitu. Ini nggak hitam teman-teman sekalian, nggak hitam solid, tapi dia tuh smoke kayak gitu. Dan ini bisa ditempel di sini menggunakan ini apa namanya 3M yang double tip gitu di sini. Jadi teman-teman sekalian bisa tempel langsung di sini dan membuat dia jauh lebih sporty nih teman-teman sekalian bisa lihat ya kalau ditempel. Cuman saya prefer nggak terlalu suka helm dengan spoiler yang panjang-panjang gitu. Jadi ya buat saya sih ya standar kayak gini aja udah cukup terlihat sporty gitu ya. Tapi kalau teman-teman sekalian pengen jauh terlihat lebih sporty lagi, bisa pakai spoiler tambahan yang menjadi paket penjualan dari Snail D1 ini. Nah, jadi ini tuh teman-teman sekalian. Nah, balik lagi kita akan coba lihat detailnya lagi ya. Selain itu juga ada dapat nih owner's manualnya atau manualnya. Untuk teman-teman sekalian bisa lihat ini ventilasinya di atas. Bentuknya satu ventilasi aja, nggak ada dua kanan kiri. Tujuannya nanti ada angin masuk ke sini dan anginnya itu dikeluarkan di sini di belakang. Ngapain dimasukin terus dikeluarin gitu ya. Nah, jadi sebenarnya pada dasarnya ventilasi yang kayak begini yang dimasukin dan keluarin itu tujuannya bukan untuk mencoba untuk memasukkan udara ke sini gitu loh teman-teman sekalian, ke dalam, tapi lebih ke membuat sistem vakum di sini.
vakum di sini, sehingga pada saat angin mengalir dari depan ke belakang itu kayak jadi kayak efek semprotan apa namanya, semprotan nyamuk gitu ya. Jadi nanti udara atau hawa panas yang ada di dalam di kepala kita itu tersedot melalui lubang-lubang yang ada di sini. Jadi hawa panas yang ada di kepala itu tersedot ke atas dan kebuang bersama yang ke belakang. Jadi mirip kayak sedotan itu tadi apa namanya, semprotan obat nyamuk kayak gitu, bisa dibilang seperti itu. Sistemnya kayak begitu, teman-teman sekalian bisa lihat di sini, dan ini bisa ditutup ya. Ya selain itu juga ada lah apa namanya, kalau udara dari sini masuk juga ada sedikit yang semeriwing. Namun tujuannya sih lebih ke situ sih biasanya. Di sini tambah kencang, maka sedotan dari dalam ke atas dan kebuang ke belakang itu akan jauh lebih cepat. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini juga ada lubang di sini ya. Sini lubang, nggak tahu nih, kayaknya ventilasi juga di sini di atas. Dan nih ya, umumnya visornya itu ada berwarna-warni gitu ya. Cuman saya itu lebih pilih yang ini nih, clear visor, karena saya sendiri biasanya berkacamata dan banyak menggunakan helm jenis open face ini di malam hari, sehingga ya lebih prefer helm yang dengan kaca yang clear seperti ini. Dan teman-teman sekalian bisa lihat detail dari apa namanya, visornya. Visornya ini bukan visor flat, jadi masih biasa, cembung biasa. Jadi kalau dari samping pun masih kelihatan dia agak ada cembung di sini. Di bagian atas tuh ada kayak detail tuh ya, kayak garis itu. Dan tujuannya ini untuk menempatkan ini nih, ya, nih talangnya di pas di sini, sehingga benar-benar pas. Dan ini talangnya ini bisa bekerja untuk bisa menghalau air yang jatuh dari atas, nggak langsung masuk ke dalam, tapi ke samping. Ya tujuannya memang dibuat seperti ini nih, kayak gini. Jadi ada kayak celongan di sini, dan di bagian bawahnya juga seperti itu. Nah, dibuat agak ke depan, dan ini tuh biasanya deflector, water deflector. Jadi pada saat air jatuh ke sini, dia juga pada saat air hujan tuh nggak langsung masuk ke dalam. Jadi ada beberapa yang dideflect atau dipantulkan ke arah luar. Nah, kalau bagi saya sendiri sih apa namanya, bentuk dari apa namanya visornya ini cukup oke, walaupun memang dia belum pinlock ready, jadi belum ada memang secara umum titik-titik dari pinlocknya. Ratchetnya sendiri carbon look, tapi dia menggunakan ini teman-teman sekalian, apa namanya, plastik ya. Dan dia itu proses pembukaannya full friksi. Proses pembukaannya full friksi, sehingga nggak ada stepnya. Jadi dari bawah sampai atas tuh jadi hanya paling atas aja. Jadi kalau udah nyampe paling atas, teman-teman sekalian, ada kayak kleknya kayak gitu. Nih kayak gini nih. Nah, kunci kecil gitu ya di sebelah sini. Cuman di bagian sini nggak ada lagi step-step dari bukaan visornya, jadi lost gitu aja. Jadi ya nggak ada, ya gitu dia, nggak ada stepnya. Lalu apalagi di bagian bawah teman-teman sekalian, baik di kanan dan kiri ada stopan, ya, stopper bisa bilang seperti itu, sehingga pada saat visornya ditutup, dia itu tidak ngelos ke bawah kayak gitu. Jadi benar-benar ditahan sama ini. Gitu. Tidak ada kunci di bagian bawah. Gitu. Apalagi selain visornya, kita bisa tahu bahwa ini visornya ternyata ada dua. Satu dia menggunakan sini, yaitu ada sun visornya di bagian dalam yang tersembunyi di antara styrofoam dengan shellnya. Ya, dan ini sistem pengunciannya masih tetap pakai ginian, ya. Di sebelah kiri dekat dengan ratchet kayak gitu. Terus habis itu kalau kita bisa lihat lagi, itu bagian dalamnya kalau menurut saya paddingnya itu cukup halus, ya, cukup halus. Dan ini bisa dibuka teman-teman sekalian, ya, bisa dibuka paddingnya. Terus habis itu dia sudah intercom, bisa ditaruhin speaker intercom di bagian sini. Jadi sini ada celong dikit, ya, walaupun memang dia celongannya itu langsung dari APS atau styrofoamnya itu langsung dicelongin gitu, atau dicerokin kayak gitu, diceruk, ada ceruk kecil di sini buat persis buletan untuk tempat tuh dia tuh ya teman-teman sekalian ya, tuh APS putih gitu ya, ceruk ke dalam. Dan ini hanya ditutup menggunakan kayak fabric gini aja. Nah, jadi seperti itu. Tapi ya benar-benar ini apa namanya, plastik apa namanya, fabric, kain untuk bagian paddingnya bilang cukup halus. Terus habis itu dia sudah kacamata friendly gitu ya. Di sininya dikasih kayak tunnel kecil gitu, parit untuk gagang kacamata. Nanti kita akan coba langsung. Dan
lalu ini teman-teman sekalian, ini bisa paddingnya semua bisa dicopot dan dibersihkan. Dan sistem pengunciannya microlock biasa karena ini harian. Teman-teman sekalian begini modelnya. Tuh. Nah, kayak gitu. Jadi modelnya kayak gini. Dan ini ada tali kecil untuk bukanya kalau teman-teman sekalian ingat. Nah, simple gini doang. Microlock dengan bisa dibilang ada sekitar 9 step, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, bahkan 10 step dari microlocknya. Jadi teman-teman sekalian bisa pilih tergantung dari seberapa pasnya. Selain daripada setup di microlocknya sendiri, itu setup kekencangan dari tali itu bisa disetting juga dari sini, dari talinya sendiri. Kalian bisa lihat teman-teman sekalian. Dan apalagi yang bisa dilihat dari sini, secara umum sih memang helm ini cukup enteng ya. Cukup enteng, kepegangnya gini. Cuma nanti bagaimana kita bisa cek pada saat dipakai ya. Ya kayak gitulah. Jadi teman-teman sekalian kayak gini, helm ini bisa dibilang sih kalau menurut saya sih cakep ya. Dan bisa menjadi salah satu pilihan teman-teman sekalian kalau misalkan lagi mau pilih helm untuk harian, terutama helm open face. Nah, sekarang kita akan coba untuk pakai helm ini ya. Nih. Saya sendiri kalau milih helm open face itu biasanya satu ukuran di bawah dari helm full face-nya. Jadi kalau misalkan di snail saya biasa pakai L, kalau di open face atau half face itu biasanya pakainya satu di bawahnya, itu M. Dan ini ukurannya M teman-teman sekalian. Dan memang asli, jadi pas gitu ya. Jadi secara umum pas, cuman ini khas banget untuk snail itu di bagian depannya agak sedikit lebih lebih mengerucut ya. Di bagian APS-nya sepertinya ya. Jadi walaupun tidak menekan, cuman memang terasa. Dan ini membuat di bagian grip di bagian kepala, bagian agak sedikit tengah ke depan tuh agak lebih tight kayak gitu. Dan kalau M kayak gini itu terasa banget memang di pipi itu jauh lebih terasa tight untuk memegang dari pipi kita. Nih ya. Nih kuncinya. Teman sekalian bisa kunci penguat dari sini atau dari sini. Lalu kacamata. Nih ya, karena dia ada tunnel di bagian sini. Nih ya, untuk memakai kacamata itu jadi kayak nggak ada drama-drama pada saat pemakaian kacamata di helm Snail D1 ini. Nih kayak gini teman-teman sekalian ya. Untuk penggunaan ini biasanya harus pelan-pelan dicek, takutnya mentok di kacamata. Dan untungnya kalau saya ini kayak ada space sehingga dia nggak langsung nabrak kacamata pada saat sun visor-nya diturunin atau visor keduanya diturunin. Ini pada naikin. Simple aja menggunakan yang daerah sini teman-teman sekalian. Ya, lalu bagaimana dulu tutup? Wow. Jadi kalau ditutup itu feel-nya kayak gini. Nih ya. Pada saat ditutup dan dia itu kena di sebelah sini, dia itu kan kayak ngunci teman-teman sekalian. Dan ininya di bagian bawah itu jadi kayak lebih tight lagi gitu karena dia tuh seakan-akan terkunci oleh visor bagian bawah karena visornya ada kayak pegangan di sini. Jadi pada saat nyampe bawah ini itu jadi lebih ngegrip lagi gitu. Rasanya kayak gitu. Kayak gini pas, enak banget. Ininya nyampe sini. Sampai bawah sini ya. Kalau visor diturunin ya, ini teman-teman sekalian bisa lihat di bagian sampingnya. Nih. Tuh ya. Di bagian samping sebelah kiri. Dan ini adalah bagian samping sebelah kanan nih. Mau lihat bagian belakangnya kali ya. Oke. Saya cobain muter. Oh, ada sepeda di sana. Nih, teman-teman sekalian. Nih bagian belakangnya kayak gini. Kalau dipasangin spoiler tambahan dapat dipastikan jauh lebih panjang. Ini menarik banget ya. Saya rencana mau pakai helm ini gitu ya untuk sedikit perjalanan jauh untuk bisa memastikan nanti bagaimana feel-nya pada saat dipakai agak sedikit lama, setengah jam, 1 jam gitu ya. Apakah ada pusing atau kayak gimana gitu ya. Cuman memang feel 1350 gram atau 1,35 kilogram itu ya enteng sih memang sih ya. Enteng ya. Padahal dia tuh shell-nya masih menggunakan termoplastik. Ya, termoplastik selnya, terus habis itu ada IPS dan segala macem. Cuman ya enak sih kalau menurut saya sih, enak untuk harian karena
juga sistem pengunciannya juga sangat-sangat mudah teman-teman sekalian. Nih, nanti pada saat penggunaan, pada saat riding akan kelihatan juga nanti bagaimana sih suara atau juga tingkat kebisingan dari helm itu juga nanti akan bisa kita review juga selanjutnya. Untuk sementara ini dulu ya mengenai Snail D1. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Untuk harganya di bulan Juli ini nanti teman-teman sekalian bisa lihat di informasi di vlog ini gitu ya, karena memang harganya kadang-kadang suka berubah-berubah gitu ya. Nanti per Juli ini saya akan konfirmasi dan akan saya tulis di keterangan dari video ini. Untuk itu ya, sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.